Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, kalangan pengamat ekonomi memperingatkan bahwa bahaya dari peringkat juara utang di ASEAN yang dimiliki Indonesia yang belum lama ini diumumkan oleh World Bank, kemampuan bayar menjadi persoalan serius di masa depan, sementara penerimaan perpajakan terus merosot. Pemerintah harus berhati-hati dengan jumlah utang yang terus meningkat signifikan. Dari catatan statistik Bank Dunia, jumlah utang Indonesia mencapai 402 miliar dolar atau tertinggi di antara negara ASEAN. Dengan jumlah tersebut, beberapa pengamat ekonomi meminta pemerintah lebih berhati-hati. Ekonom senior Indef Enis Rihartati menjelaskan persoalan utang Indonesia ialah kemampuan bayar. Jika dilihat dari sisi penerimaan pajak atau devisa ekspor, maka utang Indonesia semakin mengkhawatirkan, sehingga manajemen fiskal harus lebih terjaga dan tepat sasaran. Artinya anggaran-anggaran yang sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk perlindungan sosial, untuk kesehatan masyarakat, untuk pendidikan, dan yang jauh lebih basic itu malah terkorbankan hanya untuk menambah agar cicilan dan bunga utang kita terbayarkan. Nah, sehingga ini yang menurut saya akan menjadi buah simalakama untuk perekonomian kita ke depan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Budget Analyst atau CBA, Ucok Sky Kadafi menyebut, dengan melambungnya utang, maka Indonesia bisa terjerembab ke lingkaran hutang. Karena kemampuan perancangan yang tak tepat bisa membuat utang baru hanya dipakai untuk membayar bunga utang. Kita mau utang, kalau udah dapat utang, itu tolong dimanfaatkan, dipergunakan untuk sektor-sektor yang produktif atau pembangunan yang produktif, kayak gitu. Itu lebih baik kayak gitu. Tapi bagaimanapun juga mungkin ini susah untuk pemerintah ya, karena pemerintah saat ini berutang untuk menutupi utang lama. Jadi kita berutang untuk menutupi utang lama, bukan untuk pembangunan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemerintah berutang untuk menutupi utang lama. Untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Ibu Afiliani, ekonom senior Indef. Selamat pagi, Bu Afi. Hai pagi Mas Wiki, apa kabar? Kabar baik, Bu Afi. Sehat selalu ya kita ya, Bu. Amin. Alhamdulillah sehat. Baik, satu hal yang cukup menarik dan juga hangat diperbincangkan, Bu Afi, adalah mengenai data yang sudah dirilis oleh Bank Dunia bahwa Indonesia memiliki utang terbesar se-ASEAN. Selain itu juga Indonesia masuk sebagai 10 negara berpendapatan menengah bawah dengan utang luar negeri terbesar di tahun 2019. Apa yang Anda bisa analisa dari data ini, Bu Afi? Iya, memang sih kalau melihat dari utang dengan kondisi perpajakan memang mengkhawatirkan. Karena kelihatannya ke depan itu apakah mampu pajak kita itu membayar hutang. Memang hutangnya ini banyak kan jangka panjang dibandingkan yang jangka pendek ya. Tetapi kalau melihat dari struktur ekonomi, kelihatannya memang harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki struktur ekonominya, maka mungkin ada kemungkinan kita memang akan ada kesulitan membayar hutang di masa ketika hutang itu jatuh tempo ya. Misalnya apa? Kita bisa lihat dari struktur penduduk dan sektor usaha yang bisa membayar pajak ya. Sekarang saja kita bisa lihat pembayar pajak kita relatif masih kecil dan itu pun jumlahnya relatif masih rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN ya. Jadi ini juga menurut saya yang perlu PR pemerintah adalah bukan sekedar hutangnya untuk memenuhi masyarakat saja, tapi hutang itu harus menghasilkan multiplier efek ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun hutang harus memperbaiki struktur daripada pendapatan masyarakat. Sekarang ini per kapita kita kan sudah 4.000, tetapi untuk menuju ke 16.000 yang diharapkan tahun 2030, kalau kondisi ekonominya seperti sekarang, saya rasa itu berat untuk bisa menjadi per kapita kita naik. Nah, jadi di sini menurut saya sektor UMKM, sektor masyarakat dari sisi menengah itu juga memang kalau kita lihat ini masih pendapatnya terlalu rendah. Jadi kalaupun 4.000 itu kontribusinya hanya 20% daripada penduduk Indonesia yang kaya.
gitu, Mas Wiki. Ya, Bu Afi, idealnya bahwa utang yang diperoleh oleh Indonesia ini digunakan untuk sektor-sektor produktif dan memberikan multiplier effect seperti yang Anda tadi sampaikan. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita melakukan itu ataukah sudahkah kita inline dengan kondisi ideal itu, Bu Afi? Oke, memang sejak desentralisasi itu terjadi tiap tahun anggaran belanja negara itu naik terus, tetapi pendapatannya naik dan turun gitu. Jadi kita tidak menganut namanya zero budget, tapi kita menganut defisit. Nah, defisit yang dipatok kan 3%. Tapi ketika pandemi ini kita diperbolehkan 3%, sehingga tahun ini kita 6%, defisitnya tahun depan itu sekitar 5,5%. Nah, ini yang terus-menerus, yang menurut saya memang harus diperbaiki. Ke depan itu ibaratnya harus lihat dulu pendapatan berapa, baru pengeluaran. Ya, kita menganutnya nggak begitu. Pengeluarannya dulu berapa, pendapatannya berapa, sisanya utang gitu. Nah, ini yang menurut saya memang struktur ini yang perlu dipikirkan kembali, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya masih melihat memang banyak anggaran-anggaran yang tidak efisien sebenarnya ya. Misalnya nih, anggaran UMKM itu ada di setiap departemen. Ya, jadi banyak sekali anggaran-anggaran yang seharusnya tidak diperlukan. Jadi memang harus berani juga, satu, melakukan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan pajak dari sisi bagaimana struktur ekonomi ini diperbaiki. Jadi nggak bisa juga cuma narikin pajak tanpa memperbaiki struktur ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan dari sisi pajak. Baik. Gitu, Mas. Bu Afi, kalau kita kasih skor lah, seberapa ideal kita kemudian menggunakan utang kita untuk sektor yang produktif, atau seberapa tepat guna utang yang kemudian berapa kita persen gitu ya? berapa persen, atau dari level 10 sampai dengan 100 paling ideal 100, kita tuh ada di level mana sih dalam hal penggunaan utang? Penggunaan ya, Iya, mungkin betul. 50-an lah, 50% yang produktif ya. Karena kita juga banyak, misalnya kayak untuk anggaran untuk kemiskinan itu juga sangat besar ya. Kemudian apalagi sekarang dengan pandemi ini untuk kesehatan juga sangat besar, sosial juga sangat besar gitu. Nah, yang berkaitan dengan multiplier effect, memang beberapa tahun yang lalu itu anggaran dari APBN kita tuh 400 triliun untuk infrastruktur dan lain-lainnya. Tapi itu tadi, karena tidak ada integrasi dan koordinasi yang baik, akhirnya jadi setiap daerah itu punya proyek masing-masing yang tidak terintegrasi, yang tidak menghasilkan multiplier efek ekonomi yang optimal gitu. Jadi ini yang menurut saya PR terbesar gitu. Jadi nanti dengan Omnibus Law ini harusnya mampu untuk mengintegrasikan semua, sehingga hutang-hutang yang dilakukan itu bisa efeknya positif terhadap pendapatan negara gitu. Baik. Ini yang kita belum lihat. Baik. Adakah alokasi dari utang sendiri untuk sektor-sektor yang nantinya mendatangkan devisa untuk Indonesia? Sebagaimana kita tahu, sumber kemudian pendapatan dari Indonesia adalah selain dari perpajakan ada juga performa ekspor. Anda melihat ini seperti apa? Sudahkah kita melakukan itu ataupun mengarah ke sana aplikasi programnya? Kalau saya lihat kita hanya ingin dapat investor saja dari asing gitu ya. Tapi saya belum melihat struktur industri yang berbasis ekspor atau struktur industri yang berbasis import itu yang harusnya difokuskan. Itu yang penting, karena dengan dua itu kita bisa meningkatkan devisa ya. Nah, yang ketiga ini yang penting juga. Saya melihat UMKM kita itu 60% sektornya perdagangan. Jadi kalau makin besar sektor UMKM, maka import kita juga makin tinggi gitu. Nah, disinilah kita harus bicara tentang supply chain untuk membicarakan tentang kenaikan pendapatan UMKM. Karena angkatan kerja kita 97% itu kerjanya di UMKM. Sedangkan di usaha yang formal dan yang menengah besar itu hanya 3% gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pajak yang optimal kalau kita hanya bergantung pada yang 3%. Sedangkan 97% ini tidak mempunyai nilai tambahnya rendah, kemudian pendapatan mereka juga tidak masuk pada UMR, mereka itu tergantung aja berapa digajinya gitu. Nah, jadi ini juga mungkin harus diperbaiki strukturnya gitu. Baik. Nah, saya lihat di dalam Omnibus Law itu masih banyak PR yang perlu diperbaiki, tidak hanya sekedar menarik investor. Ya, Bu Afi, di banyak kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa secara rasio sebetulnya rasio utang Indonesia masih dikategorikan aman. Kalau kita lihat rasio utang terhadap PDB sebetulnya seaman itukah? Oh iya, karena kita kan punya punya kategori ya, sampai dengan 60% dari GDP itu biasanya masih dianggap aman. Karena negara-negara di Eropa itu di atas 100% malahan.
utangnya lebih gede daripada GDP-nya gitu ya. Kita memang dari sisi rasio masih kecil, tetapi problemnya adalah beban dari pembayaran bunga itu yang sangat tinggi. 1 tahun kita harus bayar 200 triliun hanya untuk bunga daripada pinjaman gitu. Jadi artinya secara rasio nggak masalah, masih memenuhi, tapi secara penggunaan dana ini yang bahaya. Jadi 10% atau 11% dari APBN kita tuh hanya untuk bayar bunga utang gitu. Nah, kalau makin menggunung utangnya, berarti kan pembayaran dari APBN dari sisi bunganya juga makin tinggi kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi PR. Jadi jangan dilihat dari rasionya saja, tapi dari kontribusi pembayaran utangnya. Gitu. Baik, dilihat dari beberapa indikator tadi sebetulnya ya secara rasio dibandingkan dengan PDB mungkin aman-aman saja. Tapi kemampuan bayar kita dan lain sebagainya ada hal yang harus dicermati. Apa yang coba disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini? Apakah ini adalah sebagai sebuah statement untuk kemudian membuat market aman ataupun merasa tenang lah begitu dari hal yang kemudian cukup hangat diperbincangkan belakangan mengenai utang Indonesia? Iya, dalam kondisi seperti saat ini memang kita harus menenangkan pasar. Nah, apalagi pemerintah membutuhkan dana yang besar dari utang dalam kondisi pandemi ini, ya kan? Kalau tadinya 3%, defisitnya sekarang jadi 6%, kan berarti mengeluarkan obligasinya 2 kali lipat gitu. Nah, oleh karena itu memang masih membutuhkan utang lagi, baik itu luar negeri maupun dalam negeri. Nah, memang utang luar negeri cukup banyak juga untuk kesehatan, lalu untuk pendidikan, untuk sosial, itu cukup lumayan besar dari pemerintah, juga dari swasta yang juga meningkat juga gitu. Jadi memang di sini kalau saya lihat pemerintah harus mulai melihat kembali mana yang anggaran-anggaran yang tidak diperlukan ke depan itu harus sepenuhnya dikurangin. Tidak nanti setelah pandemi ini muncul lagi, terutama juga di daerah. Di daerah itu sekarang sudah 800 triliun lebih anggaran yang ke daerah, tapi kalau kita lihat masih banyak kepala daerah itu yang belum memanfaatkan secara optimal. Bahkan banyak digunakan hanya membangun sesuatu yang tidak perlu atau tidak diperlukan gitu. Nah, ini yang menjadi evaluasi menurut saya ke depan, terutama dalam mengukur evaluasi kinerja ya. Kinerja jangan diukur dari pendapatan sama pengeluaran, tapi harus juga dari outcome. Nah, ini yang belum. Baik. Bu Afi, masih ada beberapa segmen kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.